Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Oktavia dari dosen farmasi FKIK UMY. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik pengabdian saya dengan judul Aplikasi Teknologi Menggunakan Android-Based Health Record Students untuk mempermudah penyimpanan dan penyajian data golongan darah yang mudah dan cepat di Sekolah TK Al-Fatah, Sedan, Sariharjo, Sleman. Di sini saya sebagai ketua pengabdian dan saya dibersamai oleh 3 anggota pengabdian, yaitu Ibu Diani, Bapak MT Gozali, dan Ibu Vela Laili. Adapun outline dari presentasi pengabdian ini antara lain latar belakang, tujuan, metode, hasil pengabdian, dan kesimpulan. Untuk latar belakang pengabdian, darah itu merupakan salah satu komponen yang paling penting yang ada di dalam tubuh. Mengingat fungsinya sebagai alat transportasi bagi oksigen dan nutrisi ke organ tubuh yang lainnya. Kekurangan darah di dalam tubuh itu dapat memicu sejumlah penyakit. Beberapa kasus lain seperti kecelakaan, luka bakar, dan proses persalinan juga memerlukan transfusi darah. Transfusi darah yang tidak kompatibel ya dapat menyebabkan reaksi imunologis yang berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian. Hal tersebut tentu mengharuskan setiap orang memeriksa dan mengetahui golongan darahnya. Menurut Infodatin, pada tahun 2018, dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah donasi darah, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sesuai dengan panduan WHO bahwa kebutuhan darah minimal adalah 2% dari jumlah penduduk. Data terakhir pada tahun 2016 menyatakan bahwa stok darah itu masih kurang sekitar 40%. Dan IFO tahun 2020 bahwa aktivitas donor darah di masa pandemik itu mengalami penurunan sampai 30%. Nah, kurangnya ketersediaan darah di Indonesia antara lain terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi donor sukarela dan kurangnya informasi tentang data kesehatan masyarakat, dan selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis golongan darahnya. Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat, khususnya smartphone, memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Saat ini, smartphone menjadi salah satu alat yang digunakan sebagai media komunikasi. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuat aplikasi manajemen data di mana di dalamnya ada data tentang golongan darah. Nah, aplikasi ini diharapkan bisa memberikan akses informasi yang cepat jika terjadi kondisi darurat, di mana masyarakat yang membutuhkan transfusi darah itu bisa segera ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk tujuan pengabdian ada 3. Yang pertama, masyarakat lebih teredukasi tentang pentingnya mengetahui jenis golongan darah sejak dini dan juga dampak yang terjadi jika terjadi kesalahan dalam transfusi darah. Yang kedua, melalui pengabdian ini bisa memfasilitasi siswa yang belum melakukan pemeriksaan darah. Kemudian yang ketiga, dapat membuat aplikasi tentang informasi kesehatan siswa yang easy use, salah satunya jenis golongan darah dan hasil tesnya, agar terdokumentasi dengan baik dan mudah dalam pencarian database. Untuk metode pengabdian, mitra yang kami gunakan pada pengabdian ini yaitu Sekolah TK Al-Fatah di Dusun Sedan, Sariharjo, di mana sekolah tersebut berlokasi di Jalan Palagan, dan di sekolah tersebut memiliki 10 orang guru dan 143 siswa yang terdiri dari 75 siswa laki-laki dan 68 siswa perempuan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pendataan identitas siswa dan informasi kesehatan. Kemudian hasil observasi dengan para guru dan beberapa orang tua siswa, diketahui bahwa masih banyak siswa TK yang belum mengetahui jenis golongan darahnya. Kemudian, data siswa yang belum melakukan pemeriksaan golongan darah kami pisahkan. Kemudian pada saat hari H pelaksanaan,
terdapat 2 kegiatan yang kami lakukan sekaligus, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan golongan darah melalui media presentasi yang dikhususkan untuk orang tua siswa. Kemudian di waktu yang bersamaan ya, kami melakukan pemeriksaan golongan darah kepada siswa TK dengan didampingi oleh gurunya. Nah, setelah itu dilakukan perancangan aplikasi software yang berisi data identitas siswa dan data informasi kesehatan. Salah satunya jenis golongan darah dan hasil tes golongan darah ini dapat diakses melalui Android. Kemudian untuk hasil pengabdian, saya bagi dalam 3 kegiatan. Ya, yang pertama hasil dari edukasi tentang pentingnya pemeriksaan golongan darah. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan golongan darah pada siswa. Kemudian yang ketiga, aplikasi software database kesehatan siswa. Nah, yang pertama, berikut adalah kuesioner tentang pengetahuan golongan darah yang berisi 10 pertanyaan beserta persentase jumlah responden yang menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, pada saat sebelum edukasi, jenis pertanyaan dengan persentase jawaban benar paling banyak, yaitu tentang pengetahuan jenis golongan darah, itu sebesar 91,43%. Sedangkan jenis pertanyaan dengan persentase jawaban salah paling banyak, yaitu tentang pengetahuan orang yang memiliki golongan darah AB bisa menerima darah dari golongan darah jenis apapun, yaitu sebesar 40%. Tetapi setelah edukasi, terjadi peningkatan pengetahuan. Nah, 10 pertanyaan pada kuesioner yang digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan itu ada 8 pertanyaan. Tingkat pengetahuan itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu baik apabila responden mampu menjawab sekitar 76-100%, kemudian kategori cukup apabila responden mampu menjawab benar 56-75%, kemudian kurang apabila responden mampu menjawab benar sekitar 50-55% dari keseluruhan pertanyaan. Kemudian nilai pretest dan posttest pada pengabdian ini dapat dilihat pada tabel. Jumlah responden dengan tingkat pengetahuan baik pada saat pretest itu sebesar 22,8%. Sedangkan setelah sosialisasi dan edukasi, responden dengan tingkat pengetahuan baik itu meningkat menjadi 74,3%. Untuk menilai efektivitas edukasi menggunakan media presentasi berupa slide, maka kami melakukan uji statistik yang diperoleh hasil yaitu nilai P sama dengan 0,00, yang bermakna terdapat perbedaan tingkat pengetahuan orang tua siswa dari sebelum dan setelah pemberian edukasi melalui media presentasi slide. Nah, kegiatan kedua yang dilakukan adalah pemeriksaan golongan darah pada siswa sekolah. Terdapat sejumlah 143 siswa aktif di sekolah TK Al-Fatah, akan tapi yang bersedia dan belum melakukan pemeriksaan golongan darah itu sejumlah 75 siswa. Adapun hasil screening database awal siswa tentang golongan darah itu dapat dilihat pada gambar. Sejumlah 75 siswa, terdapat 66 siswa yang belum melakukan pemeriksaan golongan darah, sehingga ini menjadi prioritas tenaga kesehatan untuk bisa lebih aware untuk melakukan pemeriksaan sejak dini. Semakin dini mengetahui informasi tentang data golongan darah, semakin baik dalam melakukan pencegahan terhadap dampak negatif yang tidak diharapkan. Nah, dari hasil pemeriksaan dapat dilihat bahwa golongan darah yang paling banyak adalah jenis golongan darah O, yaitu sebanyak 33 siswa atau sekitar 44%. Sedangkan untuk golongan darah AB dari hasil pemeriksaan diperoleh sebesar 9 siswa atau 12% dari total 75 siswa dan merupakan jenis golongan darah yang paling kecil atau sedikit. Hal ini sejalan dengan data dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, di mana untuk penduduk Indonesia, memang jenis golongan darah yang paling banyak adalah golongan darah O, kemudian jenis golongan darah yang paling sedikit adalah jenis golongan darah AB.
Kemudian ada dua sistem yang digunakan untuk mengelompokkan golongan darah, yaitu sistem ABO dan sistem resus. Nah, sistem resus itu dibagi lagi menjadi resus positif dan resus negatif. Resus positif adalah jenis golongan darah yang paling umum. Di Asia, hanya 1% hingga 2% yang memiliki resus negatif. Sehingga artinya resus orang Indonesia itu mayoritas adalah positif. Untuk hasil pemeriksaan jenis golongan darah resus di sekolah TK Al-Fatah dapat dilihat pada gambar, di mana jumlah siswa dengan jenis golongan resus positif adalah jumlah terbanyak di sekolah TK Al-Fatah dibandingkan dengan resus negatif, yaitu sejumlah 74 siswa atau sekitar 98,7% dari total siswa. Kemudian untuk hasil ketiga, yaitu kami merancang suatu aplikasi software yang ditujukan untuk para guru di TK Al-Fatah sebagai salah satu upaya dokumentasi para guru terhadap informasi kesehatan para siswa. Nah, aplikasi ini dirancang untuk digunakan pada smartphone Android sehingga memudahkan para guru dalam melacak informasi sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa harus membuka database siswa di komputer sekolah. Nah, fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini meliputi input data identitas siswa dan riwayat kesehatan siswa, serta ada fitur edit data, kemudian fitur proses pencarian data, dan juga ada fitur cetak data. Selain itu, jika sewaktu-waktu dibutuhkan data yang komprehensif, maka terdapat aplikasi cetak berkas. Ya. Nah, fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini meliputi input data identitas siswa dan riwayat kesehatan siswa, yang meliputi jenis golongan darah, riwayat kesehatan, riwayat alergi, kemudian nanti ada fitur upload hasil tes dan upload foto siswa. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi software yang download, yang bisa di-download di smartphone Android. Untuk kesimpulan dari pengabdian ini, yang pertama, sosialisasi dan edukasi pentingnya pemeriksaan golongan darah dan dampaknya bagi kesehatan melalui media presentasi sangat efektif meningkatkan pengetahuan bagi orang tua siswa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan terhadap 75 siswa diperoleh hasil bahwa persentase jenis golongan darah terbesar adalah golongan darah O sebesar 44% dan jenis resus terbanyak adalah resus positif sebesar 98,7%. Kemudian yang ketiga, aplikasi teknologi menggunakan Android-based Health Record Students bisa digunakan untuk input data kesehatan dan memudahkan pencarian data yang easy use. Ini adalah foto-foto dokumentasi pada saat kami melaksanakan kegiatan pengabdian di Sekolah TK Al-Fatah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.